Memedon Manten. Bagian kedua. Karya Sepia. Hening. Senyap tanpa ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. Di sisiku, Mbak Vika meringkuk sambil memeluk kedua lututnya yang tertutup selimut. Saat aku menatapnya, Mbak Vika hanya menggeleng pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hembusan angin bertiup pelan di dalam ruangan kamar tempat kami berdua berada. Kembali terdengar suara dari luar rumah. Namun saat itu yang terdengar adalah bunyi lonceng yang biasa digunakan pada kalung sapi. Pelan, namun sangat jelas sekali terdengar di telinga kami berdua. Aku yang saat itu belum begitu mengerti tentang kejadian aneh yang terjadi, hanya berdiam diri di samping Mbak Vika. Jelas sekali terlihat jika malam itu Mbak Vika amat ketakutan oleh sesuatu. Sesaat sebelum aku berpikir tentang apa yang terjadi, kami berdua dikejutkan oleh suara atap plafon yang berbunyi keras. Suaranya seperti tertimpa benda keras dari atas rumah. Jantung seakan lepas dari tempatnya setelah bunyi keras dari plafon rumah tadi. Saat itu, posisi kami berdua meringkuk di atas ranjang, bersandar pada dinding kamar. Keanehan mulai terjadi saat itu. Gelas berisi air putih yang terletak di atas lemari tiba-tiba berpindah. Yang tadinya berada di tengah setelah suara keras plafon terjadi, gelas tersebut sudah berada di pinggir papan atas lemari. Juga dari luar terdengar suara nyanyian yang menyayat hati. Suara tangisan pilu dari seorang wanita yang menendangkan lagu Jawa zaman dahulu. Yen ing tawang ono lintang, Cah Ayu. Lirih suaranya terdengar dari arah depan rumah. Dada terasa sesak saat mendengar suara nyanyiannya. Seakan-akan membawaku ikut larut dalam kesedihan yang sedang ia rasakan. Meski sudah kututup erat kedua telingaku, suara nyanyian seorang wanita itu masih jelas terdengar. Samar, bau bunga melati tercium hidung. Bau bunga melati itu tercium dari arah luar melalui jendela kamar. Biar! Belum sempat rasa heran terjawab tentang suara nyanyian tembang Jawa, suara gelas pecah dari atas lemari membuat kami berdua berjingkat bersamaan seketika. Kejadiannya sangat cepat dan mungkin hanya aku yang belum menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. Aku tidak bisa berpikir jernih. Semua yang terjadi begitu sukar untuk dinalar oleh akal sehat. Lampu kamar mulai berkedip cepat. Bersamaan dengan itu, pintu kamar yang sudah jelas tertutup rapat mulai terbuka sedikit. Suara decitan pelan muncul dari pintu yang bergerak dengan sendirinya. Bersamaan dengan lampu yang berkedip, membuat suasana kamar terlihat gelap sesaat. Mataku yang sengaja melihat ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit, melihat dengan jelas sepotong tangan berkulit pucat sedang memegang daun pintu. Dek, untuk pertama kalinya
Aku merasakan suasana yang terasa mengancam. Tidak bisa kujelaskan bagaimana suasana hatiku saat itu. Yang jelas, ketika detak jantung terpacu cepat ditambah suhu udara yang amat dingin, membuat rasa ketakutan dalam diriku semakin tumbuh subur menjalari tubuhku. Suara-suara aneh mulai terdengar dari tembok bagian luar, tepatnya di luar kamar tempat kami berdua berada saat itu. Suara yang mirip cakaran pada dinding tembok berulang kali terdengar, disusul dengan suara jeritan di tengah malam yang menggema ke dalam rumah. Keringat dingin sudah membanjiri tubuh kami berdua, dan lagi-lagi telingaku mendengar jelas suara decitan pelan. Kriet. Suara itu berasal dari kedua pintu lemari di dalam kamar. Sunyi. Suasana kembali senyap. Namun rasa ketakutan dalam diriku begitu besar. Perasaanku mulai peka oleh kehadiran sosok yang tidak kasat mata. Dalam suasana gelap gulita itu, pendengaran mulai peka terhadap suara-suara kecil di sekeliling. Suara air yang menetes menyentuh lantai kamar sangat jelas terdengar. Tes, tes, tes. Saat suara tetesan itu masih berlangsung, hidungku juga mulai mencium aroma amis darah di dalam kamar. Entah apa yang kupikirkan saat itu, saat kepalaku mengikuti bau amis darah itu berasal, dapat kulihat sosok hitam menyerupai seseorang dengan bentuk tubuh wanita sedang berdiri di samping lemari, menghadap ke arah kami berdua. Saking terkejutnya dengan sosok yang belum jelas terlihat, tetapi hatiku berkata, jika bayangan hitam di kegelapan itu bukanlah seorang manusia, melainkan hantu. Dari bagian bawah yang mengenakan kain jarik, kemudian bagian atas memakai baju panjang sampai ke bagian paha. Juga jelas sekali kulihat ada motif batik memanjang berwarna kuning keemasan. Yang lebih membuatku takut adalah bagian rambutnya disanggul, mirip dandanan orang-orang memakai baju adat pernikahan Jawa. Kedua tangan bergetar menutupi mulut. Suaraku tertahan di antara tangis tentang apa yang kusaksikan malam itu. Saat lampu mulai menyala, sosok tersebut semakin jelas terlihat dengan mata sehat. Wajah pucat, sedikit membiru, serta kedua bola mata putih pudar menatap kosong ke arah kami berdua. Di bagian perutnya basah oleh cairan darah yang menetes ke lantai. Sosok yang mengenakan baju kemanten Jawa itu adalah Mbak Murti. Bibir berwarna hitam masih terkatup rapat, kemudian terbuka, menampakkan gigi-gigi berwarna kuning penuh noda saat ia mengucapkan 3 patah kata. Nang di Jargono, di mana Jargono. Kemudian lampu kembali padam. Sosok Mbak Murti yang mengenakan baju kemanten sudah tidak berada di tempat semula. Aku tidak berpikir jika teror akan berhenti hanya sampai di situ saja. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian
kedua kakiku merasa dingin. Terasa seperti sedang disentuh oleh telapak tangan dingin. Akal sehatku menolak percaya dengan apa yang saat itu terjadi. Kedua tangan berkulit pucat membiru sedang memegang kedua pergelangan kakiku. Rasa takut yang terus-menerus diuji membuat sesuatu dalam diriku mulai berontak. Sambil berteriak-teriak kesetanan, kedua kakiku berjingkrak, berusaha melepaskan kedua tangan yang tengah memegang kakiku. Tanganku tidak sengaja merebut paksa bantal yang digunakan Mbak Vika untuk menutupi bagian wajahnya. Setelah itu, melemparkan bantal tersebut ke arah wajah Mbak Murti yang masih memegangi kedua kakiku. Karena tanganku refleks merebut bantal yang digunakan untuk menutup bagian wajah Mbak Vika, maka ia juga berteriak kencang karena melihat sosok Mbak Murti yang memegangi kakiku. Tidak jelas, ku ingat bagaimana bisa aku lepas dari kedua tangan Mbak Murti saat itu. Setelah lepas, aku berdiri keluar kamar menuju pintu depan. Perasaanku mengatakan jika bersama Simbo akan lebih aman. Beberapa kali kakiku tersandung benda tumpul perabotan rumah Pak D Awing. Jarak rumah Simbo dan Pak D sedikit jauh. Akal sehatku sudah hilang saat itu. Bahkan aku tidak sempat berpikir memakai alas kaki terlebih dahulu saat itu. Suasana gelap lampu-lampu penerang jalan tidak begitu membantu penglihatan mataku. Beberapa kali juga kakiku bergantian tercebur kubangan air di tengah jalan. Buk! Suara benda jatuh dari arah belakang menghentikan langkahku. Seketika aku langsung menoleh ke arah belakang. Di sana, tepatnya di atas aspal, kulihat sosok pocong dengan kain kafan yang masih baru. Bahkan hidungku mencium bau kapur barus. Sosok pocong itu terbujur kaku dengan posisi melintang di tengah jalan. Kapas-kapas di bagian wajahnya masih terlihat lengkap di setiap lubang pada bagian wajah. Berat rasanya untuk sekedar bergerak. Sekujur tubuhku bergetar dengan sendirinya tanpa kusadari. Semakin kulihat dadaku semakin terasa sesak. Bentuk wajahnya sangat mirip dengan Mbak Murti. Allah, ucapku lirih karena tak tahu harus berbuat apa lagi. Perlahan aku mulai berjalan mundur. Baru beberapa langkah saja aku terjatuh setelah tergelincir oleh benda bulat mirip buah kelapa. Sebuah benda lunak yang tadinya sempat terinjak dan membuat diriku terjatuh ke belakang. Benda bulat itu menggelinding pelan berlawanan arah. Saat mataku mengamati ada sesuatu yang aneh pada benda bulat tersebut. Rambut. Benda itu memiliki rambut seperti kepala manusia. Ketika sepotong kepala itu berhenti menggelinding, nampak wajah putih seputih bedak tebal yang dipakai di wajah. Suara teriakan dari mulutku kembali terulang ketika wajah putih penuh baluran bedak tersebut membuka kedua mata serta tersenyum menyeringai ke arahku. Sampai di rumah Simbo, tanganku segera menggedor keras pintu rumah. Kepanikan karena rasa takut yang sudah mencapai ubun-ubun akan sosok yang tadi kutemui seakan terus membayangi kemana aku pergi. Simbo membuka pintu dengan tergopoh. Di tangan kanannya memegang sebuah sapu lidi kecil yang biasa disebut tebah. Setelah memukulkan tebah pada kedua pundak dan pahaku, Simbo melanjutkan memukul-mukulkan tebahnya ke arah angin. Ngalih,
pergi. Dengan segera, Simbok menuntunku memasuki rumah. Perasaanku masih tetap saja was-was, seolah ada yang sedang mengawasi diriku dari kejauhan di gelapnya malam. Simbok menyarankan agar aku segera berwudu terlebih dahulu sebelum istirahat. Dan benar, setelah membasuh wajah dengan air wudu, hatiku terasa sedikit tenang. Karena kejadian itu, aku tidak berani tidur seorang diri dan lebih memilih tidur di tempat sholat menemani Simbok yang sedang wiridan. Nduk, mulai sesuk tangi tengah wengi sholat tahajud bareng mbok yo. Nah, mulai besok bangun tengah malam sholat tahajud sama mbok ya, kata Simbok lirih sambil membelai wajahku yang letih. Kuanggukkan pelan kepalaku, tanda setuju. Memang setelah bersama Simbok, aku merasa lebih tenang. Meski badan rasanya lemas, tanpa tenaga, setidaknya aku tidak merasakan ketakutan lagi. Sampai pagi pun, aku tetap terjaga. Kepalaku terasa berat dan pusing. Sekitar pukul 6 pagi, Pade Awing mendatangi aku di rumah Simbok. Demikian tadi sebuah cerita yang berjudul Umudun Manten, bagian yang kedua. Kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada video